Ayahku adalah dewa perang. Bab 107. Ibu. Sebenarnya, aku masih ingin memberitahumu sesuatu. Meskipun kamu meminta ayah untuk tidak membalaskan dendammu dan hanya menerimaku dengan baik, tapi aku tidak bisa menahannya, aku akan membalaskan dendammu. Saya di sini. Saya akan belajar kungfu darinya, dan saya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan pada saat itu saya akan mampu memukul harimau di pegunungan selatan. Tendang naga di laut utara. Tidak masalah betapa hebatnya orang-orang jahat itu. Aku akan hajar mereka sampai babak belur. Lalu, potong kepala mereka satu persatu. Tempatkan mereka di depan batu nisanmu agar kamu dapat melihatnya dengan baik. Mereka yang berani menindas kamu dan bunuh kamu semua dibunuh oleh putrimu. Qian berkata, sambil melambaikan kedua tangan kecilnya, dia terdengar seperti sedang menunjukkan jalan menuju dunia. Guan Qianjun sedang berjongkok di sampingnya, menonton dengan senang hati. Semakin dia menonton, dia menjadi semakin energik. Boneka kecil ini sangat sesuai dengan seleraku dan memang pantas menyandang namaku. Meskipun kata-kata Qian agak galak dan sama sekali tidak seperti anak seusianya, Guan Qianjun berbeda, dan menyenangkan untuk didengarkan dan ditonton. Akhirnya sesuatu yang sulit terjadi padanya. Qian Qianyi menoleh, menatapnya dan berkata, "Hei, kenapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu lupa apa yang aku katakan kepadamu ketika aku datang ke sini?" Kata-kata ini terdengar seperti orang dewasa. Ajari anak-anak pelajaran. Guan Qianjun tidak berdaya untuk beberapa saat dan hanya bisa berbalik sedikit dan menghadap batu nisan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Qing Yi, pergilah dengan tenang dan bereinkarnasi dengan benar. Aku akan menjaga Qian dengan baik dan tidak akan membiarkan dia disakiti oleh siapapun lagi. Aku juga akan melakukan apa yang dia katakan. Membalaskan dendamu. Tidak peduli seberapa dalam airnya, tidak peduli seberapa ganas musuhmu, aku akan menemukan mereka." Pada titik ini, dia menggaruk bagian belakang kepalanya, tidak mampu mengucapkan kata-kata selanjutnya. Qian meninju bahunya, "Hei, apa yang kamu bicarakan? Yang paling aku harap adalah kamu bisa memanggilnya beberapa suara yang bagus. Tolong panggil dia beberapa kali. Dia bisa pasti mendengarnya di bawah tanah." Saat dia berbicara, matanya menjadi merah dan dia menekan mulutnya dengan kuat untuk mencegah air mata mengalir. Guan Qianjun menghela nafas pelan dan menyentuh foto itu 2 kali. "Akhirnya, saya mengumpulkan keberanian untuk melawan. Istri, sayang. Istri tersayang, tolong perhatikan baik-baik di bawah tanah, bagaimana aku membawa Qian untuk membalaskan dendamu. Juga, terima kasih telah memberiku putri yang begitu baik. Sudah bertahun-tahun, dan kamu belum memberitahuku tentang hal ini. Aku mengerti, dan aku sangat berterima kasih padamu. Jika kamu memberitahuku, mungkin aku akan benar-benar memotong mimpiku. Kembalilah padamu dan lihatlah. Bonekaku. Apapun yang terjadi. Pertama, aku sangat berterima kasih padamu. Kedua, aku sungguh kasihan padamu dan mengecewakan kasih sayangmu." Di akhir kalimat, pria tangguh itu sedikit tercekat. "Aku ingat ketika dia masih kuliah, dia adalah orang yang tidak suka bicara, dan biasanya menyendiri, bahkan tidak banyak berhubungan dengan anak laki-laki yang tinggal di asrama yang sama. Oleh karena itu, dia ditertawakan oleh banyak orang. Su Qingyi selalu baik padanya. Segala jenis perawatan. Banyak orang kaya yang mengejarnya, tapi dia tidak menginginkannya, jadi dia memilih seorang anak laki-laki miskin yang lahir di panti asuhan, dia bahkan membantunya mencuci pakaian dan kaus kaki, dan membelikannya kebutuhan sehari-hari. Memikirkan hal ini hal-hal bertahun-tahun yang lalu, aku benar-benar tidak bisa merasakan apa-apa saat itu, aku hanya merasa gadis ini cukup menyebalkan, sekarang kalau dipikir-pikir satu persatu, ternyata aku sudah merasa bahagia dan manis." Mereka menembus jauh ke dalamnya, menunggu dia menikmatinya. Perasaan ini bisa diingat lagi nanti, tapi sudah hilang. Setelah mengatakan ini, Guan Qianjun juga menghela nafas dalam-dalam. Giliran Qian yang berbicara lagi. "Ibu, kamu dengar apa yang ayah katakan kan? Kamu pasti sangat tersentuh kan? Kamu sangat tersentuh sampai-sampai kamu akan menangis. Selama bertahun-tahun ketika kamu membawaku bersamamu, banyak pria mengejarmu dan mengatakan mereka akan melindungimu. Kamu tidak menginginkannya. Kamu tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan seorang pria. Kamu selalu percaya dalam hatimu bahwa pria di sebelahku. Saat kamu mengajakku tidur, terkadang aku akan dibangunkan olehmu di tengah malam, karena selalu ada nama di mulutmu, Guan Qianjun. Guan Qianjun. Guan Qianjun.
Saat bayi kecil yang lucu itu berkata ini, dia tidak bisa menahan tangisnya. Mata Guan Qianjun juga sedikit lembab. Ibu, kamu sering menyentuh wajahku dan mengatakan bahwa hal yang paling sukses dan membahagiakan dalam hidupmu adalah melahirkanku. Hanya dengan satu pandangan, kamu dapat mengetahui bahwa dia adalah putri Guan Qianjun. Lihat aku. Kamu akan memikirkan satu-satunya pria yang pernah kamu cintai dalam hidupmu. Aku sangat tersentuh ketika mendengarnya. Ngomong-ngomong, aku juga ingin memberitahumu sesuatu yang sangat menarik. Kemudian, gadis kecil itu berkicau lagi dan menutup hari itu. Guan Qianjun membawanya ke jalan, dan dia menyebut Guan Qianjun sebagai pedagang manusia, tetapi tidak ada seorang pun di jalan yang mempercayainya. Sambil berbicara, dia tertawa. Su Qingyi di foto itu tampak tersenyum. Gadis kecil itu tertawa dan menangis pada saat bersamaan, yang membuat Guan Qianjun merasa sangat tidak nyaman melihatnya. Pada saat ini, suara menakutkan tiba-tiba datang dari jauh. Apakah kamu juga memuja Qingyi? Maka kamu adalah putri Qingyi. Halo, kamu bisa memanggilku Paman Huang. Ibumu dan aku adalah teman yang sangat baik. Aku sudah lama ingin dia membawamu menemuiku. Tidak apa-apa mengajakku menemuimu, tapi sayang. Dia hanya tidak mau. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Suara ini sepertinya mengungkapkan sedikit emosi, tapi juga terdengar penuh kejahatan. Guan Qianjun mendongak tanpa ekspresi, dan melihat seorang pria muda mengenakan jeans hitam dan kemeja sutra hitam berjalan mendekat. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dengan rambutnya dicat putih dan memakai kacamata hitam besar. Dia terlihat cukup kuat, memegang buket mawar merah cerah di tangannya, dan diikuti oleh 5 atau 6 pengawal yang sangat kuat. Para pengawal itu memiliki mata yang sangat tajam dan pelipis yang menonjol. Guan Qianjun sekilas tahu bahwa mereka semua adalah master. Dan, dia adalah master tercanggih yang dia temui sejak dia kembali ke kota Yunhai. Kecuali Qi Kunlun. Mereka jauh lebih rendah dari Qi Kunlun. Dibandingkan dengan Guan Qianjun, dia secara alami masih sangat jauh. Mata kacamata hitam pemuda itu tajam, sulit diatur, dan sedikit gila. Seharusnya hanya ada sedikit orang yang berani menatap mata seperti itu. Tetapi, Guan Qianjun hanya menatapnya, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Seorang pengawal tiba-tiba muncul dari belakang tuan muda berkacamata hitam dan bergegas ke depan Guan Qianjun. Bahkan membawa angin kencang yang membuat pakaian di tubuhnya berdesir. Pengawal itu menunjuk ke wajah Guan Qianjun dan berkata dengan arogan, "Bisakah Anda melihat Tuan Huang seperti ini? Turunkan kepala Anda. Akui kesalahan Anda. Anda dapat menganggapnya tidak sopan, itu belum pernah terjadi sebelumnya." Guan Qianjun mengernyit, "Ada yang salah dengan pikiranmu." Pengawal itu tertegun sejenak, dan kemudian dia berkata dengan lebih arogan, "Kamu mengatakan itu lagi." Guan Qianjun, "Ada yang salah dengan pikiranmu." Pengawal itu masih tidak bisa. "Aku tidak percaya, orang ini. Beraninya kamu mengumpat seperti itu. Tidakkah kamu melihat pertempuran macam apa yang kita hadapi? Katakan lagi jika kamu punya kemampuan." Guan Qianjun terkadang sangat santai, "Ada yang salah dengan otakmu, apakah aku perlu mengulanginya 1000 kali?" "Pengawal, kamu ini apa?" Qian juga mengerutkan alisnya yang cantik di samping dia, telingamu juga ada yang salah. Kalau ada penyakit, perlu diobati. Kalau tidak diobati, bagaimana kamu tahu kalau bisa disembuhkan?" Bab 108. Pengawal itu hampir memuntahkan seteguk darah lama. Dari mana asal kedua ayah dan anak ini? Saat dia hendak mengeluarkan pisaunya, Tuan Muda Huang di sebelahnya menamparnya ke tanah. Pengawal itu menutupi wajahnya dengan tidak percaya, "Huang, keluar dari sini." Tuan Huang mengeluarkan tisu basah dan menyekat tangannya dengan jijik, sambil menatap Guan Qianjun. Lihatlah Qian lagi. Ada kekejaman yang sangat kejam di matanya. Seperti binatang buas, sepertinya ia ingin menggigit Guan Qianjun sampai mati. Tapi dia tersenyum dan berkata perlahan, "Kamu dan Qian terlihat sangat mirip. Mungkinkah kamu adalah pria yang Qingyi coba pertahankan dengan tubuhnya 6 tahun lalu tetapi tidak bisa mempertahankannya? Sebaliknya, dia melahirkan Qian, dan kedua ibu serta putrinya bergantung satu sama lain seumur hidup." Saat dia berbicara, ada kecemburuan yang lebih kuat. Guan Qianjun mengangguk, "Anda adalah Huang Jianfeng." Tuan Huang sedikit terkejut, "Apakah Anda mengenal saya?" Guan Qianjun berkata tanpa ekspresi, "Pangeran Huang Zuan." Huang Jianfeng tiba-tiba tertawa, "Oke. Ternyata, Qingyi juga menyebutkan aku padamu. Atau apakah kamu kembali dan mencari tahu?"
Guan Qianjun juga berkata tiba-tiba, bagaimana Su Qingyi mati? Apa hubungannya denganmu? Wajah Huang Jianfeng tiba-tiba berubah, dan kemudian dia tersenyum sinis. Lalu dia berkata, apa gunanya memberitahumu? Dengan kemampuanmu, bisakah kamu membalaskan dendamnya? Aku khawatir, anak ini. Dia menunjuk ke arah Qian-Qian, sudah berapa lama kamu melindunginya? Mungkin tidak lama lagi, kamu akan memegang tubuhnya dan menangis. Ketika dia mengatakan ini, beberapa pengawal yang kuat sudah maju ke depan dengan sangat waspada. Jika Guan Qianjun berani mengambil tindakan, mereka akan segera memberinya pelajaran. Tapi ekspresi Guan Qianjun tetap normal, dia hanya dengan lembut memeluk bayi kecil yang lucu itu dengan satu tangan dan mundur 2 langkah. Tiba-tiba pengawal itu tertawa. Tertawa dengan sangat menghina. Huang Jianfeng juga tersenyum, melambaikan tangannya, dan melihat foto di batu nisan. Qingyi, kamu telah memberitahuku berkali-kali bahwa pria yang kamu cintai adalah pahlawan yang tak tertandingi. Cepat atau lambat, dia akan datang untuk menikahimu di awan keberuntungan yang berwarna-warni. Haha, jadi. Pengecut ini adalah pahlawan yang tak tertandingi, kamu kata. Pahlawan hebat. Aku berkata cepat atau lambat dia akan memegang tubuh putrinya dan menangis, tetapi dia bahkan tidak berani mengatakan kentut. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Guan Qianjun dan melambaikan tangannya lagi. Segera, ada 2 orang. Seorang pengawal melangkah dan menyapu semua makanan ringan yang ditempatkan Qian-Qian di atasnya. Termasuk buket bunga berukuran besar itu. Pada saat ini, Guan Qianjun berdiri di samping, dan Qian-Qian berdiri di depannya, tangan dewa perang tertinggi dengan lembut bertumpu pada bahu muda putrinya. Qian-Qian mengangkat kedua tangan kecilnya, tiba-tiba mengangkatnya, dan meraih kedua jarinya dengan kuat. Kekuatan tangannya luar biasa kuat, menyebabkan Guan Qianjun merasakan sakit. Dia menunduk dan melihat mata merah bayi kecil yang lucu itu, dan tersenyum padanya. Qian-Qian membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia masih menahannya, lalu merentangkan salah satu telapak tangan ayahnya dan membuat tanda di atasnya. Karena gatal, Guan Qianjun segera menyadari apa kata-kata itu. Tidak bisa mengalahkannya, tahanlah. Anak kecil ini cukup perhatian, dan dia pikir dia akan membuat keributan jika dia sendiri yang memukuli pria itu. Dewa perang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ayah tidak dapat kalahkan. Jika ayah ingin mengalahkannya, ayah dapat mengalahkannya meskipun ayah tidak dapat mengalahkannya. Tapi Anda harus menanggungnya untuk sementara waktu. Karena Guan Qianjun merasa bisa mengeluarkan sesuatu yang lain dari mulut anak ini. Tunggu dan lihat apa yang terjadi. Oleh karena itu, meskipun bunga dan makanan ringan yang dibelinya disingkirkan, dia berpura-pura tidak melihatnya. Bahkan jika dia pernah dipermalukan sebelumnya, dia menganggapnya enteng. Dewa perang tidak bisa dihina. Namun, dewa perang tidak takut dihina. Karena siapapun yang mempermalukan dewa perang akan mendapat pelajaran buruk nantinya. Beberapa anak buah Tuan Huang bolak-balik meletakkan banyak barang di depan batu nisan, termasuk gaun, tas, sepatu, parfum, kosmetik bermerek ternama. Rangkaian yang mempesona. Ini hampir seperti mendirikan kios barang mewah. Tentu saja, anggur merah dan anggur asing terbaik juga sangat diperlukan, serta beberapa makanan ringan yang sangat lezat dan berharga. Huang Jianfeng berlutut dengan satu kaki, melihat ke batu nisan, dan menghela nafas. Qingyi, aku datang menemuimu. Kebetulan sekali aku bertemu dengan anakmu dan pria yang sangat kamu puji. Dari sudut pandangku, kamu benar-benar buta. Lupakan saja, apalagi tidak bahagia. Lihat, yang kubawa adalah yang kamu suka. Set edisi terbatas channel terpopuler tahun ini, satu setnya tidak mahal, hanya 138.000 yuan. Lipstik Dior yang termahal, harganya 50.800 yuan per tube. Petik 2. Dan tasnya, yang juga merupakan edisi terbatas, satu set berisi 3, bernilai 580.000 yuan. Jam tangan berlian Patek Philippe terbaru, 680.000 yuan. Dia terus berbicara. Angka yang mencengangkan keluar dari mulutnya. Jika dijumlahkan, jumlahnya hampir 5 juta. Setelah membacanya, dia tersenyum tipis, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintaku padamu, tapi pria yang sangat kamu cintai hanya membawakanmu karangan bunga dan beberapa makanan ringan. Apakah itu seharga 500 yuan? Tidak. Dia berbalik sedikit dan menatap Guan Qianjun dengan jijik. Qian-Qian tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan keras, apa hebatnya menjadi kaya. Huang Jianfeng menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan rasa kasihan, gadis kecil.
Cepat atau lambat kamu akan tahu bahwa menjadi kaya sangat penting. Luar biasa. Setidaknya, ibumu sangat membutuhkan uang saat itu. Jika dia punya cukup uang, dia tidak akan. Dia tiba-tiba berhenti, melambaikan tangannya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Guan Qianjun memiliki ide kuat untuk bergegas menghampirinya, membengkakkan wajahnya, dan kemudian memaksanya untuk berbicara. Tapi pikirkanlah, jangan terburu-buru. Huang Jianfeng melihat ke batu nisan itu lagi, menghela nafas, lalu menegakkan tubuh dan mengangkat tangannya. Gerombolan anak buahnya segera menyerbu dan menyemprotkan bensin ke berbagai barang mewah senilai 5 juta. Huang Jianfeng memasukkan tangannya ke dalam sakunya, lalu mengeluarkan korek api yang sangat bagus dengan tangan kanannya. Dia menyalakan api, mengocoknya, menoleh ke arah Guan Qianjun, dan berkata dengan nada mengejek, "Apakah kamu melihatnya? Kamu tidak pernah memahami dunia orang kaya, bukan?" Lalu dia membuang korek api itu. Panggilan. Tiba-tiba, semburan api meledak dengan dahsyat dan melesat langsung ke langit. 5 juta terbakar begitu cepat. Beberapa pengawal kembali memasang alat pemadam kebakaran semprot, sehingga mereka benar-benar siap. Guan Qianjun memeluk Tian Qian, mundur beberapa langkah, dengan tenang mengeluarkan ponselnya, dan mengeluarkan instruksi. Huang Jianfeng memunculkan senyum dingin di bibirnya, menatap api, dan berkata perlahan, "King Yi, akhir-akhir ini, aku memimpikanmu dari waktu ke waktu, dan aku merasa kasihan padamu. Saat itu, kamu baru saja meninggal di hadapanku. Di pelukanku, tubuhmu perlahan menjadi dingin di pelukanku, yang membuatku sedih." Setelah mendengar kata-kata ini, hati Guan Qianjun tiba-tiba menegang. Setelah dia kembali, dia juga bertanya kepada Shen Feixue dan mengetahui bahwa Su Qingyi meninggal dalam kecelakaan mobil. Di tengah malam, Su Qingyi tampak sedang terburu-buru melakukan sesuatu. Sopirnya pergi ke luar kota. Saat hendak meninggalkan kota, dia ditabrak oleh sebuah kapal tangker minyak. Sopirnya langsung hancur. Su Qingyi pasti terlalu mengantuk, jadi dia berbaring di kursi belakang untuk beristirahat. Dia tidak memakai sabuk pengaman, jadi dia dipukul dengan keras hingga kaca belakang pecah dan terjatuh. Dia jatuh hingga mati. Semuanya tampak seperti kecelakaan mobil, dan pengemudi kapal tangker pun mengaku. Jika Su Qingyi tidak mengatakannya sebelumnya melalui surat, jika dia mati, dia pasti dibunuh. Saya khawatir tidak akan ada orang yang tidak mengira dia meninggal karena kecelakaan. Pada saat ini, Qian Qian bertanya dengan keras, "Kamu? Apakah kamu melihat ibuku meninggal?" Bersambung.